Takwa menurut sebagian ulama adalah imtithalul ma'murat wa ijtinabul manhiyat, mengikuti semua perintah Allah dan meninggalkan semua apa yang dilarangnya. Adapun takwa menurut Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an dalam kitab Al-Rahmah, sekarang Syekh Abdul Toha Al-Afifi, beliau merangkum dalam 4 hakikat takwa. Beliau berkata, al-khawfu minal jalil wal amalu bitanzil wal istidadu li yaumir rahil wa ridho bil qalil. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. 4 hakikat takwa yang pertama adalah al-khawfu minal jalil, takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia. Takut kepada Allah, takut kepada apanya? Takut kepada azabnya, takut kepada murkanya, takut amal ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita takut kepada binatang buas supaya selamat, harus menghindar, harus menjauh. Akan tetapi kalau kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala supaya selamat dunia dan akhirat, harus mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala disebut dengan litaqarrub ila Allah. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Orang yang bertakwa tidak akan melakukan penyimpangan yang sudah ditentukan oleh syariat agama Islam. Namun sebagai manusia biasa mungkin pernah berbuat salah, mungkin pernah berbuat benar. Akan tetapi orang yang bertakwa, bila mana kita berbuat salah, berbuat dosa, segera mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat dengan sebenar-benarnya taubat. Bila mana kesalahan itu ada hak yang diambil, maka segera kembalikan. Dan bila mana kesalahan itu ada bentuk hukumannya, segera minta untuk dihukum, bukan lari dari hukuman. Inilah ciri orang yang bertakwa menurut Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Artinya, bergegaslah kalian mohon ampun kepada Tuhan, dan surga seluas langit dan bumi dipersiapkan u'iddat lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Dari ayat di atas ada suatu kisah. Ada seorang perempuan penzina sudah hamil, datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasul, aku minta untuk dihukum. Rasulullah menjawab, tidak langsung menghukumnya, bahkan disuruh pulang, peliharalah kandunganmu hingga melahirkan sampai menyusui. Setelah perempuan itu sudah selesai menyusui, datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasul, aku minta untuk dihukum. Dihukumlah perempuan tersebut sampai dia meninggal dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sempat menyolati jenazah perempuan tersebut. Lalu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu protes, ya Rasul, kenapa Anda menyolati jenazah penzina tersebut? Rasulullah bersabda, laqad tabat taubatallahu qusiman baina min ahli bisab'i Madinah. Dia sudah bertaubat dengan sebenar-benarnya taubat dibandingkan 70 penduduk Madinah. La wasi'atuhum, niscaya dia masih mencukupi. Hadis Imam Muslim. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Yang kedua, hakikat takwa menurut Ali bin Abi Thalib
yaitu wal amalu bitanzil, beramal dengan wahyu yang diturunkan, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, Al-Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena perkataan, langkah tindak tanduknya adalah wahyu Allah yang disampaikan kepadanya. Kalau ingin kita bahagia dunia dan akhirat, maka contohlah beliau. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Ada sahabat dulu dari agama Yahudi masuk ke dalam agama Islam. Lalu setelah masuk agama Islam, ingin melaksanakan ajaran-ajaran yang ada dalam kitab Taurat, melaksanakan ibadah pada hari Sabtu. Lalu datanglah ayat yang merupakan larangan. Ayat apakah ini? Adalah surat Al-Baqarah ayat 208. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Masuklah ke dalam agama Islam secara sempurna, secara kafah. Wala tattabi'u, dan janganlah kamu sekali-kali mengikuti langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya syaitan itu adalah musuh kamu yang nyata. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Yang nomor 3, hakikat taqwa Ali bin Abi Thalib wal istidad li yaumir rahil, membekali diri setelah meninggal dunia. Orang yang meninggal dunia bukanlah putus perkara, tetapi berganti alam dari dunia ke alam akhirat yang kekal dan abadi. Bila mana kita mendapatkan kebahagiaan, bahagia selama-lamanya. Bila kita mendapatkan kesengsaraan, maka sengsara selama-lamanya. Apa bekal kita setelah meninggal dunia menghadap Allah Subhanahu wa taala? Bukanlah harta, bukanlah jabatan, bukanlah prestasi, bukanlah popularitas, tetapi ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hendaklah kalian memperhatikan apa yang telah kamu perbuat untuk hari esok. Wattaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, sebaik-baik bekal adalah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam mimbar khutbah yang singkat ini, mari kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan lagi meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala kalau tidak dimulai dari sekarang? Menunggu dan menanti sajalah kita bertaubat setelah pensiun. Menunggu dan menanti sajalah kalau sudah tua kita akan beribadah, salat masjid dan rajin. Ingat, Allah tidak menjadikan kehidupan ini kekal dan abadi. Suatu saat akan berakhir. Kapan, di mana, sedang apa kehidupan ini akan berakhir? Yang jelas dan pasti, Allah sudah berfirman dalam Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti mengalami mati. Wala nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Allah menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai fitnah, wa ilaina turja'un, kepada Allah pula kalian akan dikembalikan. Al-Quran surah Al-Anbiya 35. Hadirin yang masih dan Jumat rahimakumullah, yang terakhir, hakikat taqwa Ali bin Abi Thalib adalah waridho bil qalil, ridho dengan rezeki yang sedikit, merasa puas dengan rezeki yang sedikit. Kalau mengikuti kemauan manusia, maka tidak ada ujung pangkalnya.
Semua orang ingin mendapatkan penghasilan yang banyak, ingin berbagi, ingin bersedekah, ingin membahagiakan keluarga seperti orang-orang, tetapi keinginan itu tidak sejalan dengan kenyataan. Kalau dikasih satu lembah yang berisi emas permata, kata Nabi, pasti manusia itu akan minta yang kedua. Sudah kasih yang kedua, pasti manusia itu akan minta yang ketiga, dan seterusnya. Dalam ibadah yang sini, yang paling utama adalah kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun rezeki kita sedikit. Mudah-mudahan dikasih keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai janji Allah dalam Al-Qur'an, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Artinya, jika kamu bersyukur kepada kata Allah, maka Allah tambahkan nikmatnya, dan apabila kamu kufur atas nikmatku, sesungguhnya azab Allah yang amat pedih. Al-Quran Surat Ibrahim itu. Demikian juga khutbah yang singkat ini segala koreksi sebagai